Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini kita mau sedikit review tentang gimana mengomentari atau mereact suatu karya poster. Nah, karena di sini saya ada tugas untuk membuat poster dan juga mereview atau mereact, maka kita sekarang akan mencoba langsung. Jadi pada kali ini poster yang kita react adalah poster tentang kampus saya sendiri, yaitu kampus ITAT. Ya, bentar, kita cari filenya. Oke, jadi ini filenya seperti yang sudah kalian lihat di layarnya itu. Jadi di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah pertama di pojok kiri bagian atas ada tulisan ITATS dan 2020. Maksudnya di sini adalah ITATS kan adalah institusi yang saya tekuni sekarang di sana. Kemudian 2020 adalah tahun di mana saya membuat poster ini. Kemudian di bawahnya tulisan ITATS 2020 ada logo berwarna orange. Nah, itu adalah logo dari jurusan arsitek, jurusan saya di situ. Kemudian di pojok kanan atas ini adalah logo kampusnya, logo ITAT. Kemudian ada logo HMJ, kemudian ada logo saya. Jadi maksudnya di sini adalah yang pertama yang pasti instansinya dulu, terus baru kemudian menuju ke jurusan, terus kemudian siapa yang sekarang ini membuat atau sedang mengerjakan tugas atau poster tersebut. Kemudian di bawahnya sini ada tulisan Ayo Kuliah dan juga tulisan Jadilah Bagian dari Keluarga Kami. Nah, di sini ini Ayo Kuliahnya ini sedikit menggunakan aksen-aksen dari huruf Latin. Kenapa? Karena ingin arsitek itu tidak harus terpaku pada satu mazhab atau seperti panutan. Jadi di sini arsitek juga bisa berkreasi di sini. Nah, itu juga melambangkan suatu jurusan arsitek. Kemudian Jadilah Bagian dari Keluarga Kami itu mengajak kalian semua itu untuk menjadi bagian keluarga dari kami. Kemudian, ini paling menarik ini ya, ada banyak foto di sini ya. Jadi maksudnya di sini adalah kegiatan kami selama di kampus itu ngapain aja, terus kemana aja, terus prospek kerjanya gimana. Jadi di sini ini ada teman-teman dari saya itu sedang melakukan survei. Kemudian yang di bawah ini terakhir saya dari Mojokerto itu survei ya. Intinya kita itu harus selalu survei, terus kuliah lapangan, terus terjun ke lapangan langsung. Nah, di sini ada tulisan arsitektur yang diapit oleh 2 garis di sini. Maksudnya adalah intinya di sini adalah memperkenalkan jurusan arsitektur dengan warna orange dari ciri khas arsitektur ITAT. Kemudian ini ada tulisan merupakan salah satu jurusan di kampus ITATS itu saya kutip dari salah satu IG kampus ITATS itu sendiri yang menjelaskan tentang arsitektur ITATS. Jadi ini suatu yang formal karena menjelaskan itu arsitektur ITATS itu ngapain aja. Kemudian, di bagian sini ini harusnya itu memberikan suatu informasi mungkin dari alamatnya di mana, kemudian apa aja fasilitas yang digunakan, fasilitas yang kita dapat di sana, kemudian kegiatan-kegiatan apa aja yang kita di sana. Nah, ini fasilitas yang saya jelaskan di sini ada yang pertama kita ada studio gambar, laboratorium, komputer perancangan, teori, struktur dan pemukiman perkotaan. Kemudian di sini ada main information yang menjelaskan tentang jurusan arsitektur di ITATS itu gimana sih gitu. Jadi di sini ada pertama akreditasi kampus, terutama jurusan arsitek.
Di sini terakreditasi B oleh BAN PT. Kemudian di sini sudah tidak bergelar ST lagi. Jadi kita lulus nanti jadi SARS. Kemudian kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Jadi selama kita di sana diajarkan bagaimana tidak tegang gitu loh. Nah, kemudian kegiatannya di sini yaitu kuliah pada umumnya pastinya, kemudian survei, kuliah profesi, KKN, studi perancangan, dan studi execution. Nah, di sini kenapa dibagi menjadi 3? Karena yang pertama, main information harus ditaruh di bagian tengah. Itu menurut saya kenapa main information itu sebagai salah satu informasi yang penting yang harus diinformasikan kepada target atau siapa yang ingin membacanya. Kemudian emang di bagian kiri dan kanan ini adalah sebagai pelengkap atau sebagai intinya pendukung dari main information itu sendiri. Ya, saya menaruh fasilitas dan kegiatan di sini. Karena bagi saya fasilitas dan kegiatan itu sebagai salah satu informasi yang penting juga untuk mendukung main information yang ada di sini. Karena apa? Jika target yang akan dituju itu saya misalnya gitu ya, melihat ini poster dari salah satu institusi perguruan tinggi. Nah, kita lihat main information-nya. Sudah terakreditasi, sudah bergelar ini. Nah, kemudian apa aja sih fasilitas yang ada di sana? Nah, itu kan juga terpikirkan gitu. Fasilitas apa sih kalau kita masuk situ? Jadi saya pribadi nampilkan di sini. Kemudian kegiatan itu juga penting, nggak penting sih, tapi lebih ke penjelasan atau penjabaran dari suatu kegiatan kuliah. Gitu. Kemudian di sini pojok kiri bawah ada kontak person. Jadi bagaimana kita sebagai yang melihat poster ini itu ingin tertarik gitu. Jadi gimana nih untuk aku hubunginya ini? Nah, di sini ada sosial media dan juga websitenya. Kemudian dari yang di bagian bawah sendiri adalah hashtag. Ini juga bisa diganti dengan kontak person. Tapi untuk lebih informatif emang harus ditaruh di bagian sini. Itu menurut saya pribadi, sekali lagi menurut saya pribadi. Jadi kalau desain itu sih menurut saya tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang perfect juga. Karena selera orang itu juga berbeda-beda. Tapi menurut saya ini kombinasi antara warna biru dan juga warna orange itu melambangkan dua arti. Yang pertama, warna biru itu adalah warna dari ciri khas dari kampus ITAT itu sendiri. Kemudian di warna kuning ini ada kuning atau orange ini adalah warna ciri khas dari arsitektur ITAT itu. Ya mungkin ini reaksi atau mengulik atau mereview hasil saya mengerjakan poster ini, dan juga mungkin sebagai juga referensi bagi kalian semua yang ingin membuat poster. Jadi gimana sih harus membuat poster yang baik itu, apa saja yang diperlukan. Ya semoga ini tugas saya ini atau apa yang saya kerjakan ini dapat membantu kalian semua dalam mencari referensi seperti itu ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian ada saran ataupun masukan, bang jangan gini, harusnya gini, itu nggak apa-apa, silakan aja tulis di kolom komentar. Atau jika ini berguna, kalian share ke teman atau ke siapapun yang membutuhkan. Ya mungkin itu dulu sih react kali ini. Ya siapa tahu besok video-video selanjutnya ataupun karya-karya saya selanjutnya lebih baik dari ini. Amin lah. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga like, share, dan komen. Dislike aja kalau nggak suka, tapi utamakan like. Oke, terima kasih udah nonton dan juga mampir ke sini. Satu lagi, untuk
kita membuat ini itu bebas sih, maksudnya dalam artian software kalian lebih bisa yang mana. Kalau saya prefer ini lebih bisanya ke Corel, tapi kalau kalian bisa kayak Photoshop, Illustrator itu ya terserah kalian. Dan juga ini terima kasih kepada teman saya Mas Abdullah Dani ya, itu sudah membantu dalam pengerjaan atau perealisasian dari model bentuk poster yang saya bikin ini. Oke, ya ini logo saya tadi ya. Oke, mungkin sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.